Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين وجميع أولياء الله في العالمين ثم خصوصا إلى المصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه وإلى جميع أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وأسراره في الدارين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la udwana illa ala zalimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, ulama, para kiai, punyai, segenap jamaah majelis ta'lim Darul Ilmi ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang kaula mulyaaken. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kita panjataken dumateng ngersanipun ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, karena kita sedaya tansah pinaringan nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga kita bisa melanjutkan kembali sebagai pengaosan pembukaan setelah libur Ramadan. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Bagaimana kabar panjenengan semua? Semoga senantiasa tetap sehat walafiat dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang kedua kalinya adalah sholawat dan salam kita haturaken dumateng junjungan kita, kekasih kita, nggih niku baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang sampun paringi kita pitedah saking kegelapan dumateng cahaya sinar iman dan Islam. Dan semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaatipun beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinjang dinten kiamat. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nglajengaken ngaos kita sesarengan nggih niku literasi kitab-kitab diniyah, kitab-kitab keagamaan pada pertemuan pembukaan setelah libur Ramadan di bulan Syawal ini. Tentunya kami sebagai pengisi pengaosan Majelis Ta'lim Darul Ilmi saking Sekretariat Majelis Ta'lim Darul Ilmi Surabaya tentunya mengucapkan ja'alanallahu minal aidina wal faizin wal makbulin kullu amin wa antum bi khairin. Mohon maaf lahir dan batin segala kehilafan, kesalahan dalam yang sengaja maupun yang tidak disengaja, dalam sekali lagi ngaturaken mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bersama diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa menangi Ramadan
di tahun-tahun yang akan datang. Amin Allahumma amin. Dalam kondisi yang sehat wal afiat. Dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala selama kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan kemarin, Allah terima yaitu tadarus Al-Quran kita. Allah terima yaitu sholat malam kita, arupi sholat tarawih, sholat hajat, sholat tahajud, sholat witir kita, sholat tasbih, dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima, mengabulkan sedekah kita, infak kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk zakat mal, zakat fitrah kita. Amin Allahumma amin. Dan tentunya tidak lupa juga semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita. Yang mana jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang berpuasa dan diterima puasanya Allah Subhanahu wa taala, maka kelak dia mendapatkan keistimewaan di sisi Allah, yaitu bisa mendapatkan keutamaan, pintu khusus VVIP untuk masuk ke surganya Allah melalui babur rayyan. Khusus bagi orang-orang yang semasa hidupnya di dunia adalah ahli berpuasa. Terutama adalah puasa wajib, yaitu sebulan Ramadan. Lebih-lebih lagi apabila ditambah dengan puasa-puasa sunnah. Subhanallah, Masya Allah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kita lajengaken ngaos sesarengan kita sekarang di pertemuan malam hari ini, jamaah yang dirahmati Allah. Kita akan mengkaji, melanjutkan kajian kita di dalam kitab Matan Ghaya wa Takrib. Niki adalah kitab fikih atau kitab hukum agama Islam. Faslun utawi iki iku fasal. Ya, diadopsi di dalam kitab hukum berbahasa Indonesia, yaitu pasal, berasal dari kata faslun. Bisa di depan, bisa di belakang, sebagai penanda satu topik di dalam hukum agama Islam. Jadi fasal ini adalah berdasarkan, yaitu kategori topik hukum agama Islam, masih tentang sholat sunnah. Yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana kaifiyah, tata cara, keutamaan, fadilah, dan seterusnya dari sholat istisqa. Ada yang tahu di antara jamaah sholat istisqa niku napa? Sholat memohon kepada Allah minta hujan. Subhanallah, alhamdulillah, kita di Indonesia jamaah yang dirahmati Allah tidak sampai kemudian, ya khususnya kita di Surabaya tidak sampai melakukan sholat istisqa. Namun apabila di daerah-daerah itu subhanallah, sampai kekurangan air, paceklik, musim kemarau panjang, masa kekeringan, naudzubillahi min dzalik. Semoga Allah lindungi kita semua dari cuaca ekstrim, baik itu kemaraunya maupun penghujannya. Ketika terjadi kemarau, semoga tidak terlalu panjang kemaraunya, semoga tidak terlalu panas, yang mengakibatkan sampai keringnya sumber mata air, naudzubillah. Dan begitu juga ketika musim penghujan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga tidak sampai yaitu membawa musibah bencana, banjir, ya, banjir bandang, longsor dan sebagainya, naudzubillahi min dzalik.
Maka di dalam sholat istisqa ini, jamaah yang dirahmati Allah, secara substansinya adalah kita menyadari bahwa diri kita yaitu makhluk Allah yang dhaif, ya, sangat bergantung pada kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika musim kemarau. Juga kita bergantung, bersandar, memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala di musim penghujan. Ini adalah yaitu esensi intisari dari sholat istisqa, untuk menyadarkan umat manusia tentang butuhnya, sangat butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berhubungan dengan musim, ketika berhubungan dengan cuaca, ketika berhubungan dengan iklim. Sekarang juga banyak yaitu kajian-kajian tentang rusaknya planet bumi akibat perilaku manusia, yaitu mengakibatkan perubahan iklim. Maka disinilah jamaah yang dirahmati Allah, sholat istisqa itu menjadi solusi, untuk selalu kita betul-betul mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu metodenya pendekatan diri kepada Allah ketika misalnya mengalami cuaca ekstrim, musim kemarau panjang yang sangat panas, yang sangat kering, yang bisa membahayakan nyawa, maka mendekatkan diri kepada Allah, bertaubat kepada Allah, bersedekah terlebih dahulu, ya. Selesaikan semua yang berhubungan dengan hakul adami. Hak-hak anak Adam diselesaikan dulu semuanya, baru kemudian secara khusyuk melakukan sholat istisqa. Wa sholatul istisqai masnunatun. Utawi sholat istisqa iku den sunatake fayamuruhumul imamu bitaubati wassadaqati wal huruji minal madhalimi. Mongko perintah ing kaum sapa imam kelawan tobat lan sedekah lan metu saking pira-pira penganiayaan. Ya, madzalimi, penganiayaan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengarang kitab mengingatkan kepada kita semua, ya, bahwa hindari wal huruji minal madzalimi, yaitu ketika imam dari sholat istisqa itu agar memerintahkan semua kaum jamaah peserta sholat istisqa, ya, untuk memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, karena bisa jadi dosa-dosa yang telah dilakukan itulah yang kemudian mengundang mara bahaya, bala bencana, kesialan, musibah dari Allah. Naudzubillah, astaghfirullahal azim. Wassadaqati lan sedekah, nggih. Karena sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, as-shadaqatu tadfaul bala, ya, bahwasanya sedekah itu adalah bisa menolak bala bencana, menolak musibah, nggih, mengundang rahmat pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan mengusir musibah, mengusir bala bencana, mengusir mara bahaya. Itulah fadilah dari sedekah. Wal huruji minal madzalimi, dan keluar dari segala bentuk penganiayaan. Maksudnya penganiayaan di sini adalah berhenti dari semua perbuatan maksiat, berhenti dari semua perbuatan dosa. Karena itu adalah penganiayaan. Penganiayaan terhadap siapa? Penganiayaan terhadap ruh
diri kita sendiri, jamaah yang dirahmati Allah. Kelak orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah, ruhnya akan dianiaya, ya. Bukan salah malaikat yang menganiaya, tetapi adalah itu akibat perilaku, sikap dirinya sendiri semasa hidup di dunia, tidak mau berhenti melakukan penganiayaan, melakukan maksiat. Ya, subhanallah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi yang dimaksud madzalimi ini kun napa wau? Penganiayaan maksudnya adalah maksiat, berhenti, keluar dari perbuatan maksiat. Contoh, misalnya bekerja di tempat maksiat. Bekerja di tempat yang sudah dinyatakan oleh para kiai, para ulama bahwa tempat pekerjaan kita itu misalnya adalah sesuatu yang dilarang Allah. Maka hati-hati, ya, waspada. Kalau sudah menemukan batu loncatan, lebih baik riset, ya. Keluar dari tempat kerja itu, pilih, cari tempat pekerjaan yang halal, cari tempat pekerjaan yang tidak menghalangi beribadah kepada Allah. Wa musolahatil a'da'i wa siyami salasati ayamin. Lan ambakusi piro-piro mungsuh, Ya, wasiyami lan salasati ayamin. lan poso telung dina. Ya. Summa yakhruju bihim fil yaumir rabi'i fi siyabi bidlatin. Mongko tuli metu ing Iya imam. iya imam kalawan kaum ing dalem dina kang kaping 4 ing dalem Sandangan baju. sandangan kelak kalangsoran Fi siyabi bidlatin, kelangsaran, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di bawahnya sebagai syarah nggih. Keterangan faslun. Nomor sekawan salat istisqa ikuti sunatake. Nomor gangsal saturunge salat istisqa imam atau pemerintah, ya, supaya merintahake rakyat supaya podo tobat, ya. Tubu ilallah, taubatlah kepada Allah taubatan nasuha, secara taubat yang sebenar-benarnya. Sodakolan metu saking tindak ngani ngoyo dulur, ya, menghindari perbuatan dolim, perbuatan maksiat, perbuatan yang aniaya, ya. Menipu itu termasuk menganiaya, mendolimi. Apalagi scam, ya, penipuan itu perbuatan dolim. Apalagi mencurangi timbangan itu juga perbuatan dolim. Membohongi itu juga perbuatan dolim, ya. Dan seterusnya lan ngerukunake wong kang padha mungsuhan, ya. Masya Allah, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa capek jiwa ini apabila terus yaitu ditu sama setan untuk memelihara kebencian dan permusuhan. Naudzubillah.
lan poso telung dina sedurunge dinane metu ing lapangan salat istisqa. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, salat istisqa itu gak ujuk-ujuk, nggih. Ada tata caranya. Bahkan itu dimulai dari beberapa hari sebelumnya. Dimulai dari 3 hari sebelumnya. Salat istisqa itu adalah dimulai dari puasa sunnah. Karena puasa sunnah itu adalah merontokkan dosa-dosa jamaah yang dirahmati Allah, nggih. Nomor setunggal nuli imam bareng karo rakyat, bareng karo jamaahe ing dina kaping 4 metu ing lapangan nganggo sandangan kang biasa dianggo saben dinane. Nggih. Kanthi husyuk lan andhepe-ndhepe marang Allah. Nggih. Wastikanatin wa tadarruin lan anteng lan andhepe-ndhepe. DP Nah, andhepe-ndhepe niku napa maksudnya? Adalah mengemis-ngemis. Kepada siapa? Kepada Allah. Mengemis kepada makhluk akan menjadi hina. Ya, atau dihinakan. Tapi mengemis-ngemis andhepe-ndhepe datang Allah Subhanahu wa taala akan diangkat derajatnya oleh Allah. Wallahu alam bisawab. Masya Allah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagaimana solusi agama ketika manusia berinteraksi dengan alam. Maka manusia tidak bisa menang kecuali atas bantuan, perlindungan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan perlindungannya, maka manusia akan menjadi nyaman, tentram, harmoni, hidup bersama dengan alam. Karena manusia dan alam sama-sama ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi keterangan yang barokah, manfaat fid dini wa dunya hatta akhirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأنفسنا وكل شيء أعطيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا حكما والحقنا بالصالحين واجعلنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم وارحمنا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.